laki-laki perjaka itu gimana? Dan lo nandainnya gimana? Kalau nih, jadi tuh gini, kan sebelumnya itu gue tuh udah pernah juga main sama orang yang sudah pernah, ya kan? Nah, tapi aku ngerasa kayak, aduh, dia memang ngajarin aku kan. Nah, tapi aku tuh lebih suka sama orang yang kayak, aku tuh pengen ngajarin orang, aku tuh lebih suka ngajarin orang. Nah, jadi kalau dia perjaka atau enggaknya, menurutku ya, itu tuh ketahuan pas saat kita mainnya. Di saat belumnya, itu memang kan kalau anak-anak muda sekarang tuh kayak udah jago lah untuk cerita tentang seks gitu segala macam lah, udah biasa lah ya. Nah, kita tuh taunya di saat pas kita mainnya, pas kita melakukan itunya. Bedanya apa? Bedanya itu nggak bisa, dianya tuh nggak bisa. Jadi tuh gerakannya tuh nggak bisa. Jadi kayak kalau yang udah jago tuh kan kayak ya udah main asal ini aja gitu kan, ada caranya juga untuk ya pemanasannya gitu kan, segala macamnya. Kalau yang masih baru tuh, yang belum pernah untuk melakukan hal itu, ya paling cuma kissing, cuddle dan segala macam aja. Cuma taunya itu doang, nggak yang lain-lainnya. Nah, pas kita coba, nah itu tuh dianya nggak bisa untuk goyangnya tuh nggak ahli gitu. Tapi kalau dia pura-pura nggak bisa goyang kan bisa aja. Tapi namanya orang udah nafsu kan itu berbeda. Kalau misalnya dia, apalagi nafsu laki-laki, kalau misalnya kita lihat udah, kitanya juga udah memancing juga, pasti kan hawa nafsunya tetap langsung keluar gitu kan. Nah itu tuh kelihatan Kak dari kayak gitunya. Nah aku punya my ex, dia tuh perjaka waktu itu. Kalau dapetin perjakanya. Iya. Gimana caranya bisa dapetin perjaka sih? Ya, beruntung banget lah bisa dapetin laki-laki perjaka gitu. Iya, beruntung sih memang. Aku merasa kayak aku senang dan aku tuh makanya bertahan lama sama dia, walaupun gimana pun itu hubungannya aku tetap bertahanin kan. Nah, tapi pas itu aku tuh benar-benar kayak dia tuh nggak tahu apa-apa Kak. Dia nggak ngerti apa-apa, dia juga nggak bisa apa-apa gitu kan. Nah, memang awalnya itu aku tuh ketemunya di klub. Jadi itu aku lagi... Si perjaka ini main di klub? Iya, jadi nggak semua menurutku ya. Klub mana? Kayaknya ada perjaka lainnya. Ketemu di klub? Iya. Nah, terus kita kayak kenalan gitu. Nah, aku juga tadinya tuh nggak yakin kalau misalnya dia tuh masih perjaka, karena kan ya udah di klub itu kan kita taunya semua sama rata, ya kan. Nah, tapi dia pas aku tanya, kita deket gitu segala macam, aku tanya, dia tuh ternyata umurnya tuh masih muda banget. Umur berapa saat itu dia? Dia umurnya saat itu masih 16 tahun. Oke, yang perjakatnya segitu-segituan ya? Iya. Jauh banget lagi sama umur gue, nggak mungkin deh kayaknya kalau gue cari perjaka. Tapi mungkin aja. Enggak berondong mau gue. Enggak, gue nggak expect sama berondong juga, maksudnya nggak expect sama yang perjaka juga. Tapi itu dia tuh masih umur 16 tahun di saat itu. Nah, pas itu juga kita tuh deket sama-sama sharing gitu kan. Nah, aku tuh sharing tentang gimana masa lalunya dia dan masa lalu aku. Dia pun menerima. Di klub itu? Sesudah pulangnya. Sesudah. Aku gak langsung bungkus gitu, enggak. Nah, tapi keesokan harinya tuh kita janjian lagi untuk main bareng lagi, untuk hangout bareng lagi, tapi ke klub juga sama. Tuker-tukeran nomor dulu berarti di situ malam itu? Atau Instagram, mau DM-an dulu, nggak langsung ke WA. Nah, terus habis gitu, si orang ini nih kayak dia juga tertarik gitu loh sama aku. Awal-awalnya tuh dia malu-malu juga, kayak nggak mau balas DM aku. Terus tapi aku kayak, aku tertarik nih sama orang ini gitu kan. Karena tuh dia tinggi lebih daripada aku walaupun di umurnya masih 16 tahun. Iya. Jadi aku suka yang badannya tinggi gitu segala macam. Nah, tapi ternyata dia masih kecil umurnya. Nah, terus dari kayak gitu kita udah deket, kita sharing satu sama lain tentang masa lalunya kita gimana, dan dia pun menerima masa lalunya aku. Nah, dari kayak gitu dia tuh jujur juga sama aku. Dia tuh pernahnya cuman ya paling ya anak-anak muda biasanya cium-cium aja, iya, gitu. Cuma kayak gitu-gitu aja. Nah, terus aku memaklumi lah hal itu. Ada posisi dimana kita benar-benar kayak mabuk banget di dua-duanya. Nah,
aku kan kalau udah mabok juga, namanya kita seksualnya tuh jadi kayak nafsunya tuh langsung kayak gitu kan. Nah aku open room. Nah aku ajak dia, nah dia tuh tidur, dia lagi tidur. Tapi aku udah nggak bisa nih untuk menahannya. Nah pas dia lagi tidur, aku tanya sama dia, terus kata dia, tapi gue belum pernah, kata dia gitu. Gue nggak bisa, takutnya gue nanti keluar di dalam gimana, gitu kan. Terus aku bilang, bisa kok, nanti lu bilang aja kalau udah mau keluar, gitu kan. Terus katanya dia kayak gitu, pas aku bilang, tapi lu yakin nggak bisa untuk nggak keluar dalam? Terus aku pas udah dia bilang kayak gitu, aku kayak, aduh nggak yakin nih. Yaudah aku pakein pengaman dulu nih pertamanya. Kata dia, kok nggak kerasa apa-apa gitu. Nah aku bukalah, tapi itu pas pertama kali main. Nah itu aku udah yang di atas duluan tuh aku. Nah terus dia bilang, oh jadi caranya tuh kayak gini, dia bilang kayak gitu. Nah pas kan kita nginep ya, jadi paginya dia bilang, gue mau nyobain deh tapi gue yang di atas gitu. Nah emang lu bisa? Aku bilang kayak gitu kan. Terus kata dia, gak bisa tapi gue mau coba gitu kan. Nah pas dia nyoba juga emang bener-bener gak bisa. Aku mau ketawa tapi aku menghargai dia gitu kan. Nah pas di saat itu aku tuh jadi ngasih tahu ke dia caranya tuh kayak gini loh. Terus kalau misalnya emang mau kayak gini. Terus habis itu pas udah dia kasih tahu kayak gitu, dia merasa kayak kok kayak gini doang. Gue nonton di film-film XXX gitu, itu ada gaya-gaya yang lain gitu kan. Nah dari situ aku ngajarin lagi yang namanya doggy style dan gitu segala macam tuh. Nah dia tertarik nggak akan hal itu. Nah jadi untuk percaya dia perjaka atau enggaknya, menurutku kayak gitu. Karena aku dapat udah 2 kali. Lu 2 kali dapat perjaka? Iya. Tunggu, belum yang pertama kali dia main kan lu di atas tuh. Pertama kali main kan di atas. Namanya dia baru pertama kali main. Cepet banget gak sih keluarnya? Banget. Jadi pas lo masukin, terus, nah lo goyang-goyangin dikit langsung keluar. Jadi kayak baru 2 kali ngangkat, terus langsung keluar. Oh my god. Jadi kan kayak, padahal dia mabok gitu kan. Biasanya kan kalau orang mabok kan lama, ya kan keluarnya. Ya, tapi baru pertama kali ya nggak tahan juga kali. Iya kayaknya, ya itu dia makanya. Aku bisa yakin kalau misalnya dia memang belum benar-benar pernah kayak gitu. Gitu loh. Jadi makanya, ya untuk teman-teman yang kalau mau nyari perjaka tuh harus di test drive dulu sih. Sebelum jadi pacar tapi. Itu kan aku belum pacaran. Belum pacaran ya? Belum. Oke. Iya pasti di test drive sih kan. Iya kan? Mereka pasti test drive lah. Cuma maksudnya beruntung bisa dapat. Ya gue nggak tahu ya, kalau gue pribadi sih memang nggak terlalu suka yang sama perjaka ya. Cuma kan unik aja, jadi kalau masih hari gini masih ada laki-laki yang perjaka. Iya gitu. kan? Kayak jarang banget gitu. Udah langka banget, sama aja kayak perempuan juga kan kayak gitu. Iya, maksudnya kalau perempuan kan banyak gitu kan. Yang korban gitu, yang akhirnya perawannya hilang atau memang dia menjajakan diri atau memang yang buat pacarnya, yang kayak gitu itu banyak kan. Nah kalau laki-laki kan kayaknya jarang banget. Iya kayak gitu, makanya tapi pas aku udah menjalani sama dia nih, sama yang pertama ini, dia udah jago nih ceritanya nih ya kan. Tapi tunggu belum. Yang pertama kali lo main, lo bilang kan baru 2 kali digoyang, baru 2 kali diangkat gitu kan, naik turun, dia udah keluar. Iya. Iya, lu kan masih mau kan? Masih kepengen, lu masih naik gitu loh, masih on fire gitu kan. Terus gimana dong? Pas udah kayak gitu, ya tapi karena dianya itu kan di jam 4 subuh ngelakuinnya. Nah, terus kita tuh bangun di jam 6 pagi. Oke. Nah, karena akunya juga udah kayak aduh, udah deh kalau misalnya emang dianya kayak gini gitu kan. Nah, tapi untungnya juga dia masih mau lagi dan aku juga mau mancing juga lagi. Jadi kita main lagi di jam 6 pagi. Yang dia di atas itu. Nah, dia di atas itu. Jadi pas di saat itu dia nggak bisa ngontrol juga. Nah, itu keluarnya cepat juga. Terus kedua kalinya, jadi pas di atas itu nggak cuma sekali, jadi 2 kali. Pas kedua kalinya baru lama. Dia baru ganti gaya gitu segala macam gitu. Yang pas kedua kalinya lu baru dapat. Baru kayak ngerasain, oh gue udah enak nih gitu. Nggak, padahal udah 3 kali kan, harusnya kan cuma sekali, ya udah gitu kan. Tapi kan lu belum dapat apa-apa juga. Kan udah 3 kali tuh,
Iya, maksudnya kayak nanggung kentang gitu kan. Iya, pas pertama kedua kali. Sampai klimaks banget Iya, gitu kan lo-nya. tapi pas udah ketiga kali sih udah dapat dapat kayak udah gue udah puas gitu. Karena lama itu di situ lama. Mungkin karena dianya juga udah capek kali ya, dan kayak udah sebenarnya dia udah nggak mau, cuman gue tuh maksa karena gue nggak mau lah gue dia doang yang puas gitu kan. Jadi gue yang kayak ya udah gue bantu lagi juga, gue kasih tahu kayak gini segala macam, kayak gayanya split gitu segala macam gue kasih tahu kayak gitu. Nah sering berjalan waktu nih kak, kan udah jago nih ya kan. Kayak tapi emang aku tuh itu kan dia nggak pernah sama sekali ya, dia masih berjaka. Nah pas sama aku itu dia ngelakuin jadi setiap hari sama aku, jadi nggak ada yang namanya kita sehari tuh nggak ngelakuin itu tiap hari. ya. Sehari itu juga ada yang bisa sampai 5 kali. Wow. Nah jadi makanya di situ kayak dia udah jago nih, udah paham banget lah gitu kan. Kita sempat break. Nah dia deket kali sama cewek atau gimana aku nggak tahu gitu kan. Nah tapi kita tuh padahal nggak lama breaknya. Terus breaknya berapa lama saat itu? Seminggu doang. Kan gak lama dong ya kan, seharusnya karena kita kan udah setahun lebih nih, terus kita break cuma seminggu, itu gak lama dong ya kan. Nah pas aku balik lagi sama dia dan kita balik lagi sama-sama balik, nah dia tuh mungkin kayak punya kenalan cewek ya. Terus abis kayak gitu aku kan kerja ya kan, aku kerja. Nah pas aku kerja ini kan aku suka memang kalau pulang kerja tuh baliknya gak langsung ke rumah, aku pulangnya tuh ke rumah dia. Walaupun ada orang tuanya, tetap aku pulangnya ke rumah dia gitu kan. Karena emang udah biasa kayak gitu. Nah, dari situ posisinya di situ nggak ada orang tuanya, nggak ada orang sama sekali di rumahnya. Aku juga kaget pas aku pulang kok. Aku bilang kok pintunya ditutup, nggak ada. Maksudnya dia kan biasanya di luar di terasnya main handphone gitu segala macam atau ngopi atau ngerokok gitu segala macam kan. Oh dia nggak ada. Terus dia nggak ngabarin aku gitu. Karena di situ posisinya memang dia lagi nggak bisa jemput juga, biasanya kan dia jemput ya. Pas aku masuk mah tinggal masuk aja karena udah everyday ke rumahnya gitu kan. Pas aku masuk ke rumahnya, kok pintu kamarnya ketutup, bisa itu dibuka sama dia. Oke. Pas aku kayak loh kok ditutup, mungkin nggak lagi tidur kali ya gitu kan. Tapi kok ada suara kasur nih. Suara ngik-ngik. Nah, gitu iya. kan. Ada suara kayak gitu. Nah, loh, dia ngapain? Masa dia loncat-loncat sendiri gitu kan di kasur? Main trampolin mungkin. Nah, pas itu tuh aku kaget banget sih. Kayak pas aku sengaja nih, aku kayak menyiapkan diri untuk sebelum buka kamarnya. Aku nggak tahu nih padahal kan. Nah, terus yaudah aku buka, kayak aku geser kan, pintu kamar digeser gitu kan. Pas aku geser kayak ih gila, dia lagi main. Itu lagi ceweknya lagi di bawahnya, terus dia lagi tuh, terus kayak itu sakit hati tapi marah, tapi mau gimana, dia udah ngelakuin gitu loh. Kita juga nggak bisa apa-apa gitu kan. Terus tapi gue marah-marah sama dia kayak ih gila banget lu anjing gitu kan, lu tuh yang ngajarin gua, lu yang bikin jago tuh gua, tapi kenapa lu malah main sama orang lain di saat guanya lagi kerja? Gua nyari duit loh, bukannya gua lagi main-main sama orang. Itu padahal sore-sore, bisa-bisanya dibawa perempuan kayak gitu. Terus perempuannya juga apa? Malah marah-marah. Marah-marah sama guanya. Dibilang apa? Kata dia gini, lalu siapa? Gitu. Jadi dia nggak mengakui kalau gue perempuan ya. Kalau gue masih jadi ceweknya, dia nggak mengakui ke perempuan yang lagi dipakai sama dia. Jadi kita di situ berantem sama ceweknya karena cewek itu yang bikin guanya marah duluan. Karena tadi gue udah mau marah, ya udah lu udah ngelakuin nih, ya udahlah. Emang gitu, itu cowok nggak bilang bahwa ini pacar gue gitu? Dia nggak mengakui kak. Di situ posisinya dia nggak mengakui, jadi dia ngakunya tuh masih single, udah putus sama gue. Padahal orang-orang tuh tahu kalau misalnya dia sama gue tuh nggak akan berakhir gitu kan. Nah dari situ dia langsung kayak malu juga sih, karena langsung pakai baju gitu segala macam. Gue bilang, lu pakai deh celana lu deh, gue udah muak banget nih ngeliatnya. Nah terus perempuannya udah marah-marah kayak gitu, terus gue bilang kayak, loh kok jadi lu yang marah-marah?
kan di sini posisinya ceweknya tuh gua bukannya lu. Kata dia gini, lah ini yang ngajak gua ke sini tuh cowok lu bilang kalau dia tuh udah nggak sama lu. Nah ternyata itu tuh teman sekolahnya dia. Oke. Pas gue tanya-tanya dan segala macam, itu teman sekolahnya dia. Terus gue suruh pulang lah, itu perempuan. Gue ngobrol sama dia segala macam, gini-gini. Ya pokoknya gue memaafkan lah hal itu. Kayak jangan sampai diulangin lagi. Dia ngulangin lagi. Nah lu sama cewek yang sama? Beda. Sama cewek yang beda? Iya. Itu teman rumahnya. Lu mana deket banget, tinggal 5 langkah dari rumah, ya kan? Jadi itu kayak dia tuh pernah, istilahnya waktu kecil tuh kayak pernah cinta monyet gitu loh, waktu SD sama perempuan itu gitu kan. Nah ketemu lagi lah pas gede gitu kan. Ternyata dia tuh diajak lah ceritanya jalan-jalan perempuan ini. Jadi tuh gue tahu cerita kalau yang ini tuh nggak ke-gap sama gue, tapi si cowok gue yang cerita langsung sama gue kalau dia pernah pakai perempuan itu di saat gue nggak ada. Oh my god, terus itu pacarnya ceritanya gimana? Jadi cerita, aku mau jujur gitu kan. Aku tuh kemarin pas aku lagi nginep ke Bogor. Nah itu aku lagi mau, tapi aku nggak bisa apa-apa kan. Jadi makanya aku sama dia gitu. Tapi dia nggak ngasih tahu tuh tadinya perempuannya siapa. Nah aku lagi duduk di terasnya. Kita lagi duduk lagi ngobrol-ngobrol soal itu, ya kan. Terus dia cerita gini segala macam, katanya dia bawa jalan-jalan dulu, terus dia bawa ke rumah. Terus aku nanya, emang di rumah ada siapa? Ada bokapnya padahal. Nah, terus aku nanya, bokap emang gak nanya itu siapa? Enggak. Nah, aku langsung mikir kayak, lo berarti orang deket dong. Karena bokapnya gak nanya nih, siapa namanya gitu, gak nanya. Jadi dia tahu. Nah, terus langsung dibawalah ke atas, ke rumahnya, ke kamarnya dia. Nah, dia ngelakuin kayak gitu. Tapi dia yang jujur sama aku, dan abis gitu pas kita lagi cerita aku nanya terus nih, siapa orangnya. Tiba-tiba ceweknya lewat depan rumah. Mati lo. Terus itu gitu? Iya, dia ngomong kayak gitu. Iya, dia ngomong kayak gitu.